Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kitab yang sempat tertunda pada minggu-minggu lalu, baik karena kondisi badan saya yang sempat menurun secara jasmani ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Karena itu sengaja saya bikinkan video recording ini untuk mengganti kekurangan-kekurangan yang sempat kita lewatkan minggu lalu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Kemarin itu terakhir kita sampai di sini ya. Sampai di wadhakara fil babi arba'atu ahadits, dan telah menyebutkan fil babi pada bab ini arba'atu ahadits, ada 4 hadis. Al hadisul awal, hadis yang pertama, hadis Mu'ad bin Jabal fi ba'sihi ilal Yaman. Hadis yang pertama adalah hadisnya Mu'ad bin Jabal fi ba'sihi ilal Yaman, dalam pengutusannya menuju Yaman ya. Auradahu min tariqaini ya, yang telah dia sampaikan dari 2 jalur. Al-ula a'la minas tsaniyah, yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Waqad aurada at-tariqul 'aliyah, dan telah disampaikan jalur yang tinggi fi kitab zakah, pada kitab zakah. Wasaqaha hunaka ala lafzi Abi Asim rawiha, dan telah menyampaikannya di sana dengan menggunakan lafadznya Abi Asim sebagai perawinya. Wa dzakarahu hunaka min wajhin akhar, dan disebutkan di sana dengan bentuk yang lain, binuzulin, dengan kata-kata nuzul. Wa Abdullah bin Abil Aswad, sedangkan Abdullah bin Abil Aswad syekhuhu, merupakan gurunya, fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa huwa dia itu adalah Ibnu Muhammad bin Abil Aswad ya, jadi Ibnu Muhammad bin Abil Aswad, yunsabu ila jaddihi, yang dinasabkan kepada kakeknya. Wa ismuhu Humaid bin al-Aswad, nama kakeknya adalah Humaid bin al-Aswad. Wal Fadl bin al-A'la ya, ada yang disebutkan namanya di situ, Al-Fadl bin Ala. Yukna Abul Ala, diberikan kunyah. Kunyah itu semacam julukan Abul Ala. Wa yuqalu, dan dikatakan juga sebagai Abul Abbas. Jadi orang ini memiliki 2 kunyah, yaitu Abul Ala dan Abul Abbas. Wa huwa Kufi, dan dia adalah orang Kufi, nazalal Basrah, yang datang, dia itu orang Kufah. Kufah itu nama kota di Irak. Nazalal Basrah, yang kemudian mendatangi kota Basrah ya. Wasaqahu Ali bin al-Madini, yang dinilai siqah oleh Ali bin al-Madini ya. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, dan telah berkata Abu Hatim Ar-Razi, syekhun, dia adalah seorang syekh, yuktabu hadithuhu, yang ditulis hadisnya. Kalau sudah seperti ini artinya apa? Beliau itu termasuk orang yang dinilai ta'dil ya. Dalam ta'dil itu ada beberapa tingkatan. Kalau kita ngomongin ta'dil itu ada 6 tingkatan di ta'dil, dan ada 6 tingkatan di jarah ya. 6 tingkatan di ta'dil, salah satu di antara ada yang namanya, misalnya kalau dikasih istilah syekh yuktabu hadithuhu, berarti dia berada di level kelima. Artinya dia bukan di level yang orang dinilai sangat-sangat adil gitu, tidak, tapi ya bisa diambillah hadisnya, seperti itu istilahnya, oke? Wa qala An-Nasa'i, dan telah berkata Imam An-Nasa'i, laisa bihi ba's,
ya dia itu tidak apa-apa gitu ya. Wa qala ad-Daruqutni, dan telah berkata Imam Daruqutni, katsirul waham. Beliau itu banyak melakukan waham. Waham itu semacam kebingungan kayak gitu. Qultu, maka saya katakan, wa malahu fil Bukhari siwa hadzal maudhi', ya. Dan yang tidak di Bukhari hanya memiliki eh, tempat ini saja. Maksudnya Bukhari hanya menyebutkan orang ini di tempat ini. Waqad qaranahu bighairihi, dan dia telah disandingkan dengan yang lainnya. Walakinnahu saqal matan huna ala lafzihi, akan tetapi dia menyampaikan matan di sini dengan menggunakan lafadznya sendiri. Jadi begini ya, di dalam Fathul Bari, kalau kita ngomongin sebuah hadis, yang pertama dibahas apa? Dibahas kondisi biografinya sang perawi. Oke? Sang perawi. Kalau kita melihat hadis ini, ya, kita lihat hadis tentang diutusnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Coba kita scroll ke atas, kita lihat. Nah, hadatsani Abdullah bin Abil Aswad, ya, hadatsana Abul Fadl. Nah, ini tadi dibahas orang-orangnya ini. Ini bagaimana pendapat ulama terkait beliau, bagaimana apa namanya biografi beliau secara singkat itu dibahas. Nah, bagaimana pendapatnya, maka di sini sudah dibahas, ya. Nah, hal ini untuk menentukan akhirnya apakah sanad ini termasuk sanad yang masuk kategori sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Itu bisa dilihat dari bagaimana kondisi sang perawi berdasarkan biografinya. Ya, oke. Qauluhu an Abi Ma'bad. Nah, dari Abi Ma'bad, ya. Jadi di hadisnya tadi ada kan kata-kata an Abi Ma'bad. Kadza, seperti itu, lil jami' bagi keseluruhan bi fathil mim, ya. Ini ma'bad bukan mu'bid, bacanya ma'bad pakai fathah mimnya. Wa sukun al-muhmalah. Ya, ini terus habis itu ainnya itu disukun. Tsumma muwahhadah, ya, dijadikan satu. Wa fi ba'din nusakh, dan di sebagian nuskhah an Abi Sa'id wa huwa tashif. Ada di sebagian naskah hadis itu bukan dari Abi Ma'bad tapi an Abi Sa'id, ya. Wa huwa at-tashif. Kalau semacam ini namanya terjadi tashif. Artinya apa? Ada perbedaan nama antara yang diriwayatkan oleh ini dengan diriwayatkan oleh ini. Yang ini namanya itu ada sedikit kemiripan tapi berbeda. Itu namanya tashif, ya, kalau yang terjadi di dalam hadis. Wa ka'anna al-mim, dan seolah-olah mimnya Ma'bad itu, ya, tadi fasarat at-tashbih ila sin, ya. Ini mimnya itu seolah-olah berubah jadi sin, ya. Ini ada tashif. Jadi ada perbedaan. Misalnya kita mengucapkan Sa'ad dan Su'ad gitu, ya. Nah, itu ternyata ada orang meriwayatkan ini katanya dari Sa'ad, yang itu mengatakan dari Su'ad. Padahal yang dimaksud adalah orang yang sama. Ya, ini namanya tashif kalau dalam ilmu hadis. Oke. Qauluhu sami'tu Ibnu Abbas lamma bu'isa, ya, ungkapan yang ini. Kadza fihi, seperti itu di dalamnya, bihadfi qala au yaqulu, dengan menghapus kata-kata qala atau yaqulu. Waqad jarratil 'adah bihadfihi khata'an, ya. Ini sudah sudah menjadi kebiasaan dengan membuang kalimat qala atau yaqulu khata'an secara tidak sengaja. Wa yuqalu, dan dikatakan yushtaratu an-nutqu bih, ya, disyaratkan untuk melafatkannya, semacam itu. Oke? Qauluhu, perkataan di hadis, ya, kita lihat. Lama ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, Mu'adz bin Jabal
ila nahwi ahli Yaman